wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fi inna anfusakum ilal akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak apa kabar? Alhamdulillah. Ngaji bareng di TVRI? Alhamdulillah. Hari ini topik yang kita angkat sangat menarik sekali, yakni berhubung dengan kehidupan kita dan bulan-bulan dalam kehidupan kita, yakni 4 bulan yang dimuliakan. Apa-apa saja bulannya dan bagaimana apa yang kita lakukan di bulan tersebut, insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, asli dari Binjai. Salam dari Binjai, Masya Allah. Yakni Al-Ustadz Haji Zulkarnain Asri LCMA. Beliau alhamdulillah diamanahkan sebagai pendiri sekaligus pembina Yayasan Wakaf Al-Kafah Kota Binjai, dan alhamdulillah beliau juga diamanahkan sebagai ketua Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah khair. Kaifa? Alhamdulillah Ustaz, ana bikhair. Gimana Ustaz hari-harinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bismillah khair kullu insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dan hari ini alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada tamu kita, audiens kita, yakni dari Majelis Tahsin dan Tadabbur Al-Qur'an Yayasan Al-Kafah Binjai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga barokah hidupnya, amin. Amin. Semoga Allah mudahkan ibadahnya, amin. Amin. Dan Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin. Berarti masih banyak hutang ya, Masya Allah. Pemirsa ngaji bareng di TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sabar rasanya kita ingin mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Haji Zulkarnain Asri LCMA hafizahullah. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa wal qamar lita'lamu adadina sinina wal hisab. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala nabiyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio TVRI Medan. Wabil khusus yang kita muliakan pemandu kita Ustadz Kondang di Kota Binjai dan Sumatera Utara, Ustadz Uja. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di Jumat sore yang penuh berkah ini kita dikumpulkan Allah di studio TVRI Medan Sumatera Utara ini, yang tentu harapan dan doa kita berhimpunnya kita di sini adalah berhimpun mendapatkan berkah, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah himpunkan kita di sini, Allah himpunkan kita di surga Jannatun Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat juga salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya kita insyaallah di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TVRI Medan, baik yang di rumah maupun yang ada di studio ini, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Uja, saya selalu memanggilnya begitu, Ustadz Jarad Hafizullah, insyaallah Allah memelihara beliau. Judul kita pada hari ini adalah bulan-bulan haram dalam Islam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surahnya, surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Isna asyara syahra fi kitabillah, dan 12 bulan ini sudah ada di Lauh Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan keberadaannya, penerapannya sudah Allah terapkan sama pada hari Allah ciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu, minha arba'atun hurum, 4 bulannya disebut bulan-bulan haram. Pemirsa sekalian, Al-Quran tak menjelaskan apa itu 4 bulan haram, tapi hadis yang menjelaskan. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah menjelaskan bulan haram itu, yang 4 itu adalah thalathatun mutalawiyah, 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satunya lagi terpisah, Rajab Mudhar, ya, alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, itulah dia Rajab. Pemirsa sekalian, yang menjadi mungkin pertanyaan kita, kenapa bulan-bulan ini Allah jadikan bulan yang haram? Haram dalam arti Allah sucikan itu. Allah haramkan orang-orang Mekah sejak dahulu untuk bersimbah darah, untuk berperang. Demi apa? Demi menjaga tamu-tamu Allah yang diundangnya datang ke tanah haram, datang ke Ka'bah Baitullah. Terutama fokusnya adalah di bulan Zulhijjah. Orang datang sebelum Zulhijjah, Zulqa'dah. Jadi Allah itu, pemirsa sekalian, ingin memberikan rasa aman, nyaman, tenang kepada tamu-tamu yang diundangnya. Jangan ada tamu-tamu datang, orang sedang perang. Berarti kan nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Makanya Allah haramkan orang-orang Arab di bulan-bulan itu, ya, untuk bersimbah darah, bertempur atau berperang. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita lihat dari 4 bulan haram ini, sebenarnya intinya ada di bulan Zulhijjah itu. Karena puncak undangan itu ada di bulan Zulhijjah. Sampai-sampai
nama bulannya sendiri disebut bulan Zulhijjah. Menjadi sebuah hal yang menarik, dari Isna Asyara Syahron tadi, 12 bulan tadi, hanya 1 bulan yang disebutkan bulan haji. Ya, bulan Ramadan pun walaupun di situ diwajibkan puasa, tidak dibilang bulan siam atau zulsiam Ramadan, tapi di dalamnya wajib puasa. Tapi untuk haji sendiri langsung Allah kasih nama dia bulan haji. Ya, yang sebelumnya Allah haramkan, yang sudahnya pun Allah haramkan supaya tamu-tamunya merasa tenang melaksanakan ibadah haji itu. Oh, berarti Ustaz izin, Dzulhijjah itu ada hajjanya itu. Hajinya itu, haji, Dzulhijjah. Jadi bulan haji, bulan orang melaksanakan ibadah haji. Ya, Masya Allah. Terus? Nah, jadi pemirsa sekalian yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah, bicara masalah haji, Ya. ini secara resmi manusia seluruhnya Allah undang melalui lisannya Nabi Ibrahim. Ya. Allah undang melalui lisannya Nabi Ibrahim, ya. Tepatnya itu ada di surah Al-Hajj. Nah, ini pun menarik. Dari 114 surah, ya, hanya ada 1 surah yang diambil dari nama ibadah, yaitu surah Al-Hajj. Nggak ada surah As-Shalah, nggak ada. Ada surah As-Saum, Siam juga nggak ada. Tapi yang ada surah Al-Hajj. Ini menunjukkan haji itu adalah ibadah yang luar biasa. Bukan berarti sholat kalah, tidak. Ya. Tapi kalau kita sedikit merenung, kita tadaburi sedikit, ya kenapa ada suratul haji, tidak ada suratul sholah, tidak ada suratul zakah dan sebagainya. Nah, itu kenapa Ustaz? Ya. Menarik itu. Menarik ya. Kalau kita perhatikan, memang di kitab tafsir tidak ada. Iya. Ya, tapi kalau kita fikir, fa'tabiru ya ulil albab, kita renungi, kita tadaburkan, pemirsa sekalian, orang rajin sholat, tapi belum haji, masalah? Enggak, biasa aja. Tapi kalau kita balik, orang yang sudah haji, tapi tidak sholat, ini masalah besar. Haji Mardud Ustaz. Haji Mardud ya. Begitu juga, seseorang rajin puasa, siam, Ramadan, nggak pernah tinggal, belum pernah haji, bermasalah? Juga enggak. Tapi kalau kita balik, orang yang sudah haji tapi Ramadan nggak puasa, apa kata dunia? Ya, apa kata dunia? Nah, jadi pemirsa sekalian, seakan-akan Allah ini mengatakan haji itu adalah ibadah paripurna. Iya. Kalau orang sudah haji, sudah selesailah semuanya. Jadi kalau istilah binjai itu, ya, ikan sepat, ikan gabus, nggak pakai ikan lele pemirsa. Ya, makin cepat, makin bagus, nggak bertele-tele. Jadi Allah nggak mau bertele-tele, sekali pukul 1 surah kena semuanya. Ya, 1 surah haji saja sudah kena sholatnya, kena puasanya, kena yang lainnya. Itu kenapa dalam Al-Quran yang ada hanya surah haji saja, tidak ada surah nama yang lain, ibadah yang lainnya. Di dalam surah haji sendiri, di ayat 27, itu panggilan. Allah memanggil manusia secara resmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin finnas bil hajj. Panggil wahai Ibrahim manusia untuk berhaji. Ya tuka rijala. Mereka akan datang berjalan kaki. Wala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang juga dari seluruh penjuru dunia dengan onta-onta mereka dan sebagainya. Nah, rata-rata seluruh kitab tafsir menjabarkan ini. Salah satunya yang ada sama kita adalah tafsir Ruhul Ma'ani. Ya. Imam Al-Alusi menjelaskan tentang hal tersebut.
disebutkan. Siap. An Ibnu Abbas qal, Ibnu Abbas berkata. Ustaz, izin Ustaz. Ya. Ibnu Abbas berkata, ini Ibnu Jarud juga berkata Ustaz. Masya Allah. Fadal. Izin karena ada konflik Ustaz. Ya. Menarik sekali untuk kita lanjutkan apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam tafsirnya. Tapi insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Pemirsa ngaji bareng TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair, terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam acara ngaji bareng di TVRI tentang bulan-bulan haram, tapi kita dalam hal ini mengkhususkan ini di bulan Dzulhijjah ada panggilan haji. Mudah-mudahan kita semua pemirsa yang ada di rumah, pemirsa yang ada di studio bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana Ustaz kata Ibnu Abbas tadi? Karena Ibnu Jarud dah cerita juga. Silakan Ustaz. Baik pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, lamma faragha Ibrahim alaihissalam min bina'il bait, ketika Ibrahim sudah selesai membangun Ka'bah yang Allah perintahkan kepadanya, Ibrahim berkata, Rabbi qad faraghtu, ya Tuhanku, aku telah selesai membangun rumah yang kau perintahkan. Ya mungkin maksud Ibrahim, ya Rob, what's next gitu ya. Apalagi setelah ini, rumahmu sudah selesai gitu ya. Allah mengatakan, faqala adzin finnas bil hajj. Ibrahim, adzin, undang manusia datang ke rumahku ini dengan cara berhaji. Para pemirsa sekalian, Ibrahim mengatakan, Maya belughu sauti ya Rabb, manalah sampai suaraku ke manusia semuanya. Kita tahu ketika itu belum ada handphone, belum ada pengeras suara, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian. Apa kata Allah ketika Ibrahim mengatakan, enggak sampai suaraku ya Rabb? Allah mengatakan, ya Ibrahim, adzin alayyal balak, panggil saja manusia itu, yang nyampaikannya itu aku. Itu urusanku, nggak usah kau pikirkan. Kira-kira begitulah Allah berkata. Maka masyarakat muslimin wal muslimah, pemirsa sekalian, fas'ada Ibrahim. Ibrahim pun mencari tempat yang lebih tinggi. Riwayat satu mengatakan naik ke Jabal Kubais, yang lain mengatakan ke Jabal Sofa, Bukit Sofa. Fawadu'a sobaihi fi uzunaihi. Lalu Ibrahim meletakkan kedua telapak tangannya di telinganya. Inilah yang kita tiru sampai sekarang. Walaupun sudah ada pengeras suara, tapi tetap disunahkan kita meletakkan kedua tangan kita ketika kita melantunkan azan. Disitulah Ibrahim memanggil manusia yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, innallaha ta'ala kataba alaikumul hajj fa'ajibu rabbakum. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Ta'ala mengundang kalian datang ke rumahnya dengan berhaji. Fa'ajibu rabbakum, jawab panggilan Tuhan kalian, kata Ibrahim. Pemirsa sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tadi Allah bilang urusan nyampaikannya aku, terdengarlah suara bergemuruh dari seluruh penjuru mata angin, kiri, kanan, muka, belakang, sambutan menjawab panggilan Ibrahim berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kami dengar ya Allah, kami penuhi panggilan dan kami datang ya Rabb. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian, orangnya tidak ada, tapi suaranya bergemuruh. Suara siapa itu?
Tafsir mengatakan itulah suara orang-orang yang nanti akan berhaji, yang saat itu masih berada di fi aslabir rijal wa arhamin nisa, yang masih berada di tulang sumsumnya para laki-laki dan di rahimnya kaum ibu. Pemirsa sekalian, ada yang menarik dalam kitab tafsir ini disebutkan, falaysa hajjun bihajjin min yauma idzin ila an taqumas sa'ah illa man ajaba yauma idzin Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satupun yang berhaji dari sejak Ibrahim memanggil manusia berhaji sampai kiamat nanti, kecuali yang ketika Ibrahim memanggil manusia berhaji, dia menjawab panggilan hajinya Ibrahim. Mudah-mudahan kita semua, baik pemirsa yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, menjawab panggilan Ibrahim ketika itu, sehingga insya Allah kita akan berhaji. Ustaz Uja menjawab kira-kira? Jawab, Ustaz. Menjawab ya? Tapi belum pergi juga, Ustaz. Belum pergi, insya Allah Umroh akan aja, pergi umroh. ya. Jadi masih Karena umroh. kalau kita kembalikan ke tafsir ini, kalau Uja tidak menjawab, Ya. berarti tidak akan pergi sampai kiamat nanti. Jawab. Tapi insya Allah jawab ya. Jawab, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah juga kita semua akan menjawab. Mana tahu diberangkatkan Ustadz ya kan, Bu? Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, dalam kitab tafsir Qurtubi ditambahkan di situ. Man ajaba Ibrahima marratan fahajja marratan. Wa man ajaba Ibrahima marrataini fahajja marrataini. Siapa yang menjawab panggilan haji Ibrahim sekali, maka dia akan berhaji sekali. Dan siapa yang menjawab Ibrahim 2 kali, diulanginya kalimat talbiyah kali 2 kali, maka dia akan berhaji 2 kali. Wa man ajaba salasa marrat fahajja salasa marrat. Siapa menjawabnya 3 kali, dia akan berhaji 3 kali. Wa man ajaba aktsar fahajja aksar. Siapa yang menjawabnya lebih 3 kali, dia akan berhaji lebih 3 kali. Masya Allah. Ujian berapa kali jawabnya kira-kira? Banyak, Ustaz, tapi Banyak ya? tapi masih umroh aja, Ustaz. Amin, Amin, insya Allah. amin, ya Allah. Muqaddimahnya umrah, insya Allah Amin, nanti ya ya. Allah, amin. Nah, pemirsa ngaji bareng TVRI yang ada di rumah bisa nyambung di line interaktif kita di 0614146353. Kita ulangi di 0614146353. Dan pemirsa yang ada di studio, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau yang mau pulang belum bisa. Silakan yang mau bertanya. Ya. Sebutkan namanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delima Humaira. Saya mau bertanya Ustadz, tadi Ya. disebutkan bahwasannya bulan haram itu ada 4, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa Ramadan tidak termasuk ke dalam bulan Masya yang haram, Ustadz? Syukran, Ustadz. Masya Padahal Allah. banyak orang menantikan bulan Ramadan ya. Nah, termasuk yang nanya ya, Masya Allah. Silakan Ustaz. Sedikit, Baik, Ustaz. baik. Pertanyaan Singkat. yang bagus, luar biasa. Syukran Ukti. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, Iya. kaitan Allah mengharamkan 4 bulan tersebut Iya. tanpa Ramadan, Iya. bukan berarti Ramadan Tidak mulia. tidak luar biasa. Bahkan Ramadan itu adalah Sayyidul Syuhur, pemimpinnya bulan. Tapi ini kaitannya adalah masalah keamanan, kenyamanan tamu Allah. Duyufur. Ya, Duyufur Rahman tadi, maka yang dekat-dekat dengan Zulhijjah lah yang diharamkan tadi. Kalau Ramadan kan dia jauh. Ya, nah dia jauh dia. Makanya ini kaitannya adalah untuk tamu-tamu Allah yang diundang Allah datang berhaji. Tapi menarik Ustaz ya, di Iya. Rajab itu 2 bulan sebelum Ramadan kita juga disuruh Iya, wala iya, tadzlimu iya. fihinna anfusakum tadi kan, jangan Betul, betul. menzalimi kan. Iya. Menarik sekali Ustaz ya. Nah, kalau di situ kita baca di kitab-kitab tafsir, salah satunya Ibnu Katsir disebutkan itu tamu Allah yang datang berumroh. Oh. Datang ke tanah suci, ke tanah haram, datangnya di bulan Rajab, pulangnya juga di bulan Rajab.
Itu yang disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya. Ya, Demikian. Ustaz. Menarik sekali. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Silakan. Nah, silakan Pak. Dan pemirsa yang ada di rumah yang ingin terhubung dengan kita di line interaktif kita di 0614146353. Menarik sekali nih. Ini hostnya dari Binjai, pematerinya dari Binjai, jamaah dari Binjai. Salam dari Binjai ya kan? Masya Allah. Bawa rambutan Bapak Ibu enggak? Oh, berarti enggak dari Binjai ini, Masya Allah. Silakan Pak. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ginting dari Binjai. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa bulan-bulan haram yang 4 ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Apakah ini juga bulan-bulan ini sudah ada sejak zaman rasul-rasul atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Kemudian apakah amal-amalannya sama dengan yang sekarang juga Pak Ustadz, atau larangannya atau bagaimana itu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Bapak satu tapi bercabang Pak ya. Silakan Ustaz. Gimana Ustaz? Singkat Ustaz. Baik, sebagaimana disebutkan oleh ayat, keberadaan 4 bulan haram ini termasuk 12 bulan yang lainnya itu sudah ada sejak langit dan bumi ini diciptakan. Ya. Sejak Nabi Adam ini juga sudah berlaku. Jadi bulan Haji Zulhijjah ini bukan hanya ada pada Nabi Muhammad SAW, bukan ada pula pada Ibu, tapi sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya, amalan-amalannya panjang di jawabannya Uja. Jawab sekarang atau gimana? Bisa Ustaz? Bisa, ada ya? mungkin kurban, ada mungkin apa kan? Ya. Jadi lebih daripada itu, pemirsa sekalian, khusus untuk bulan Zulhijjah ini memang Allah khususkan dia 10 pertama Zulhijjah itu adalah amal-amal soleh yang kalau kita lakukan itu amal solehnya paling Allah cintai. Allah. Ya, amal solehnya paling Allah cintai. Itu disebutkan dalam hadis sahih. Ya, Imam Bukhari menyebutkan itu. Ma min ayyam al-amalu soleh fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar. Ya, tidak ada hari apapun dalam setahun itu di mana amal soleh yang kita kerjakan lebih Allah cintai daripada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Amalan apa? Ya, amalan soleh apa saja. Ya, amalan soleh apa saja yang kita lakukan, sholat berjamaah, sedekah, baca Al-Quran, ya, amal soleh apa saja itu adalah amal soleh yang paling Allah cintai sepanjang tahun ini. 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi ayo saya ajak diri saya, kita semua pemirsa, kita minta pada Allah supaya ketemu. Allah sampaikan di bulan Zulhijjah dan kita jaga 10 pertama Zulhijjah itu dengan amal-amal soleh kita sehingga Allah memberikan cintanya kepada kita, insya Allah. Siap-siap, ini kita sudah berada di tanggal Jumat, 17 Dzulqa'dah. Jadi bisa dihitung-hitung sehingga kita melakukan amal ibadah di 10 pertama itu Pak. Tapi jangan dipilih 10 itu aja, yang lain enggak kan. Jadi kita termotivasi untuk melakukan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu juga yang konflik nih Ustaz. Insya Allah akan kita lanjutkan. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin terhubung dengan kita bisa di line interaktif di 0614146353. Dan pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya kami juga persilakan, tapi nanti setelah tayangan berikut ini masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa yang selalu setia menemani program yang sangat luar biasa, menemani setiap sore Anda di Jumat sore di Ngaji Bareng TVRI. Alhamdulillah, ini hadir bersama kita ada pimpinan Majelis Tahsin dan Tadabbur Al-Quran, Ustadz Wahyu. Mana Ustadz Wahyu? Masya Allah, sehat Ustadz Wahyu ya.
Masya Allah, Hafiz ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang ada di rumah, kita lanjutkan kajian kita. Nanti mungkin ada yang ingin bertanya. Ada lagi yang mau tanya, Bu? Pak? Bapak ya. Tapi nanti Pak ya, setelah kita sedikit mendengarkan Ustadz dulu. Ada pertanyaan yang paling mendasar, Ustadz izin. Kenapa 10 hari itu Allah cintai? Menyambung Amal dari solehnya Allah amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu kenapa Allah paling cintai? Kenapa enggak 10 yang lain gitu loh? Nah, silakan Ustaz. Baik Ustadz Uja, pemirsa sekalian, sebagaimana di awal tadi kita fokus di Dzulhijjahnya itu ya. Karena Dzulhijjah ini kalau saya bilang adalah bulan cinta. Bulan cinta. Bulan cinta. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya mengundang hamba-hambanya untuk datang ke rumahnya, dan dengan cinta pula hamba-hambanya meninggalkan rumah mereka, meninggalkan orang yang mereka cintai, meninggalkan harta kebun mereka karena cinta juga kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak cinta tidak bisa. Bukan enak meninggalkan keluarga, rumah tangga, pekerjaan 40 hari. Bahkan kalau dulu tidak 40 hari. Tapi bulan-bulan. Orang-orang tua kita dulu berbulan-bulan, 2, 3, 4 bulan meninggalkan keluarga, orangnya dicintai, itu tidak gampang. Kalau tidak karena cinta kepada Allah, itu tidak akan terjadi. Bulan Dzulhijjah adalah bulan cinta. Yang kedua, di bulan Dzulhijjah ini juga Allah Subhanahu wa taala menguji cinta Ibrahim kepadanya. Ya, di bulan Dzulhijjah ini Allah menguji cinta Ibrahim kepadanya, apa lebih cinta kepada anaknya Ismail yang sudah lama dia tunggu, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji Ibrahim. Ternyata Ibrahim berhasil. Ya, Ibrahim lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah kasih hadiah. Allah kasih hadiah karena ini kan berlakunya antara 1 sampai 10. Allah kasih hadiah tidak hanya yang berhaji, tidak hanya Ibrahim, tetapi seluruh umat Nabi Muhammad Allah kasih hadiah. Ya, Allah kasih hadiah di mana 10 pertama Dzulhijjah ini amal soleh yang dilakukan adalah amal soleh yang paling Allah cintai karena ada cinta di situ. Ya, bukti cinta, meninggalkan rumah tangga semua karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Korban uang sendiri, ya itu karena kalau nggak cinta ini nggak akan mungkin terjadi. Betul, Ustaz. Karena cintanya kepada Allah lah uang yang ditabung lama-lama dikorbankan. Suami istri ditinggalkan karena cinta kepada Allah. Allah balas cinta dengan cinta. Demikian. Sampai di tanah suci pun bukan berleha-leha Ustaz ya. Ada Masya tawaf, Allah, ada luar sa'i, biasa. ada jamarat, Masya Allah, ada wukuf di Padang Arafah. Jadi ingat Bu, wukuf hanya ada di Padang Arafah, tidak di Padang Bulan ya Bu ya. Silakan Pak, Bu yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran alhamdulillah kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan pada Nama Ustaz. siapa Pak? Nama saya Edi Setiawan. Pak Edi, silakan. Saya masih salam dari Binjai, rombongan dari Binjai. Salam dari Binjai. Yang menarik sebelumnya Ustadz mengatakan bahwa di bulan-bulan haram tidak ada namanya pertumpahan darah karena di situ akan datang tamu-tamu Allah. Dan saya sangat menarik yang Ustadz tadi kutip dari surat At-Taubah 36. Sini saya bacakan artinya Ustadz. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Iya. Maka dari saya singkat aja Ustadz. Maka di bulan-bulan itu janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri. Iya. Dan perangilah kaum musyrik seluruhnya. Jadi saya sangat bertanya-tanya. Ustadz tadi mengatakan bahwa tidak ada pertumpahan darah di sini. Tapi di ayat ini kenapa ada perangilah kaum musyrik? Mohon penjelasan dari Ustadz. Seakan-akan bertolak belakang gitu Pak ya? Iya Ustadz. Iya. Silakan Ustadz. Itu gimana Ustadz? Pemirsa sekalian, Allah membuat bulan itu menjadi bulan haram untuk melindungi, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap tamu-tamunya yang datang.
Lalu apakah berarti tidak ada peperangan? Tidak juga. Seperti Allah mengharamkan zina, haram, dosa besar. Ya. Apakah tidak ada orang berzina? Enggak. Ada. Ada. Nah, orang yang melanggar aturan itu mendapat azab dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan berarti tidak ada peperangan. Ya. Tapi Allah akan berupaya untuk menahan itu, ya. Orang Arab mematuhinya, tapi apakah orang Arab semuanya soleh-soleh semua, taat-taat semua? Tetap aja ada yang bandal. Kalau enggak, kenapa Nabi Diutus di Arab sana? Tapi itu jadikan hukum, ya. Hukum kata orang bukan untuk dipatuhi, untuk dilanggar, kan gitu. Nauzubillah min. Jadi bukan berarti tidak ada peperangan, tapi itu dibuat paling tidak yang ada rasa patuhnya kepada Allah mereka hindari. Kalau itu terjadi, bisa jadi laknat, azab untuk mereka, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Tapi ada saja yang melanggar, namanya pun manusia. Allah. Ya, demikian Pak Edi. Ya. Berarti umat Islam ini Ustadz sifatnya seperti lebah Ustadz ya. Dia tak menyerang kecuali dia diserang Ustadz ya. Masya Allah. Pemirsa yang ada di studio mau bertanya lagi, kaum ini nih, ibu-ibu nih, ada nanti disebut pula nama-namanya karena kenal banyak Ustadz ya. Ada Umi juga di sini, ada Bu, silakan Bu Nilam ada di sini, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Taufik di depan. Silakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri pun nggak apa-apa, Pak. Duduk ya Ustaz. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz bahwa bulan haji adalah bulan paripurna atau bulan yang sempurna. Tentu semua kita ingin agar bisa dapat melaksanakan ibadah haji ini. Karena kita ingin tentu melaksanakan amal ibadah kita masuk kepada kesempurnaan ini. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, sehubungan dengan kenyataan atau fakta yang ada sekarang, atau banyak yang diragukan oleh kebanyakan orang, bahwa saat ini banyak dari antara kita ingin menunaikan ibadah haji. Iya. Dan banyak juga di antara kita sudah mendaftar dan membayarnya gitu. Kemudian antriannya pun sampai 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun gitu Ustaz. Jadi gimana niat kita itu Ustaz, kita yang ingin menunaikan ibadah haji ini, kita telah mendaftarnya, telah membayarnya Ustaz. Tapi kita mendapat antrian yang begitu lama. Apakah niat kita ini sampai, mungkin sebelum kita berangkat ajal kita sudah sampai Ustaz. Allah. Jadi kesempurnaan ibadah paripurna ini apakah kita dapatkan atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Menarik Ustaz. sekali Ustaz. Masya Gimana Allah. tuh Ustaz? Ya kadang Sumatera Utara nunggu sampai 20 tahun ya. Betul. Pemirsa sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana kita fahami dalam kajian-kajian kita, Allah hanya minta kita berusaha dan berdoa. Itu garis bawah ya Ustaz. Ya, doa kita sudah luar biasa. Usaha kita sudah cukup, kita daftarkan diri kita. Tinggal nanti keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam Islam niat itu sudah mendapat nilai. Ya. Istilahnya la tahzan. Jangan kita bersedih. Kita bersedih dan kita menyesali diri kalau kita meninggal belum daftar. Saya khawatir uja pemirsa sekalian. Ya. Walaupun hadis ini ada yang mengatakan lemah, tapi bukan berarti tidak boleh kita pakai. Apa kata Rasul? Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah falam yahuj ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Alhamdulillah. Siapa yang sudah Allah berikan harta yang cukup untuk mendaftarkan haji, ada kendaraan yang menyampaikannya ke sana tapi dia belum berhaji juga, silakan pilih kata Rasul matinya Yahudi
atau Nasrani. Jadi kita sudah mendaftar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita sesali mobil 3, kereta 3, Amin. rumah 3, Amin. anak 3, Amin. istri 1. Istri 1. Tadi Ya? mau bilang 3 juga tadi. Tapi belum juga mendaftar haji. Ah, ya. Na'udzubillah. Insya Allah kerinduan kita kepada haji Ka'bah itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, insya Allah. Ya, tadi sedikit tentang Pak Edi. Jadi ya seperti kata Uja tadi, orang Islam itu tidak mungkin melanggar aturan Allah. Tapi kalau orang musyrik menyerang, kita siap. Ya, dan mereka akan dapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Siap Ustaz, Masya Allah. Pemirsa ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Insya Allah akan kita lanjutkan di segmen berikutnya dalam acara ngaji bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani kita dalam acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Oke, Masya Allah. Ustadz, ada yang mau dilanjutkan kira-kira Ustadz tentang, mungkin tadi menyambung pertanyaan sedikit Ustadz tentang haji, Zulhijjah dan sebagainya. Silakan Ustadz. Pertama mungkin saya nyambung lagi dengan amal tadi. Amal ya. Amal tadi sebenarnya amal apapun, yang penting amal setiap soleh. Amal soleh ya, jangan amal salah ya, amal yang amal soleh. Tapi kalau dalam hadis itu ada riwayat mengatakan perbanyak zikir, tahlil, ya, takbir, tahmid. Tapi itu tidak terbatas itu aja, apapun ya kita boleh. Kemudian tadi seperti yang Pak Taufik tentang haji lillahi ta'ala itu ya. Ini pun menarik pemirsa sekalian. Iya. Ya. Menariknya karena di dalam Al-Quran itu perintah haji itu langsung dikaitkan dengan kata lillah. Iya. Ya. Contohnya dalam Al-Baqarah ya 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ada kata lillahnya. Sempurnakanlah haji dan umroh kalian lillah. Lillah itu karena Allah Ta'ala. Begitu juga dalam surah Al-Imran ayat 97. Walillahi. Ada kata-kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah diwajibkan atas manusia berhaji itu. Menariknya perintah-perintah ibadah yang lain, pemirsa sekalian, sehemat setahu saya tidak ada kata lillahnya. Termasuk perintah sholat itu sendiri. Wa aqimus sholata lillah, saya belum ketemu. Wa atuz zakah, bayar zakat lillah, saya belum jumpa. Kutiba alaikumus siyam, enggak ada lillah. Apakah sholat, puasa, zakat tak perlu lillah? Tidak, semuanya harus lillah. Tapi kenapa hanya di perintah haji dimunculkan kata lillah? Ini kita nyelam lagi lah. Kita tadabbur lagi, nyelam lagi, pemirsa sekalian. Awas nungap ya Bu. Ya. Karena memang salah satu kesukaan saya suka nyelam. Tadabbur ya. Nyelam sungai. Ya, nyelam laut, termasuk juga nyelam ayat Al-Quran. Ya. Nah, jadi kalau kita selami, ya. Tapi Ustaz izin, 3 menit aja Ustaz. Allahu Akbar. Ya. Salat mungkin karena tidak lillahi ta'ala, gagal, tidak diterima Allah. Berapa kerugian materi kita? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya, kalaupun paling beli mukena, itu belum bisa nyicil. Ya. Tapi kalau haji kita gagal, berapa kerugian kita? Puluhan juta kita rugi. Allah enggak mau kita rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, gagal sholat kita, masih ada sholat berikutnya. Tapi gagal haji kita tahun ini, kapan kita mengulangnya? Pulang haji, mau daftar tunggu 10 tahun. Ya, tunggu 10 tahun pemirsa. Itu baru mendaftarnya. Belum berangkatnya, tunggu.
20 tahun. Kalau kita pulang haji umur 50, mendaftarnya 60 tahun. Tunggu lagi berapa, Pak? 20 menjadi 80. Saya khawatir Allah sudah panggil panggilan yang ketiga, innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah nggak mau kita gagal. Makanya Allah munculkan itu, lillah wahai hambaku, jangan li kelang, jangan li gelang maksud saya, ya, li gelang. Jangan karena li panggilan orang Pak Haji, Bu Haja, tapi lillah, jaga itu. Karena kalau kau gagal, kira-kira begitu bahasa Allahnya, rugi materimu sudah berapa. Dan kau tak bisa mungkin mengulanginya lagi. Jaga lillahmu itu. Makanya muncul perintah kata lillah dalam perintah haji, tidak pada perintah ibadah yang lain. Bukan yang lain tak perlu lillah, semuanya harus lillah. Tapi kalau haji kita gagal gara-gara tidak lillah, nauzubillah min zalik. Li gelang tadi maksudnya apa, Ustaz? Pakai gelang. Oh, gelang pulang haji itu. Gelang pulang haji, jangan gara-gara itu li gelang, li gelang kan. Jangan gara-gara gelang. Jangan pula gara-gara panggilan Pak Haji, Bu Haja. Ya. Tak ditulis di undangan tuh hajinya tak datang. Na'udzubillah min zalik. Ya. Ustaz, kenapa orang pulang haji dia dapat titel haji, tapi orang pulang umroh nggak dapat titel U, Ustaz? Bu umroh kan nggak ada ya kan? Bu haji ada. Kenapa, Ustaz, kira-kira? Iya. Luar biasa kan pengorbanan haji ini kan luar biasa. Ya, ketimbang umroh yang mungkin bisa setiap saat, ya, haji tak bisa setiap saat. Siap. Ya, Ustadz, mungkin ini ada beberapa menit lagi di segmen kita terakhir. Kasih tips, Ustadz, amal-amalan bisa berangkat langsung ke tanah suci, ya kan? Nggak pun haji, umroh mungkin dia, Ustadz. Atau ada amalan doa. Lebih kurang 2 menit, Ustadz, silakan. Baik pemirsa sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul tidak ada, tapi ulama-ulama kita mengajarkan beberapa kiat-kiat untuk mohon kepada Allah supaya kita itu bisa berangkat haji, minimal umroh. Minta dalam sujud terakhir kita, ya. Allahumma la tuharrimna an ziyaratil haramain asyarifain. Ya Allah, atau pakai ya Rabbal Baitil Atiq, atau ya Allah, janganlah kau haramkan kami, ya, jangan kau haramkan kami untuk dapat beribadah di 2 rumah sucimu yang mulia. Itu lakukan di sujud terakhir kita. Tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Siap. Ya, terus, tapi janganlah pula doa saja, harus ada usaha menabung lah pula, ya. Jadi Bapak Ibu baik ada yang di studio ataupun di rumah, close statement, Ustaz. Ya, yang di rumah bulan depan tosah beli tas lagi, dulu, ya. Masih bagus tas tuh kan, kita menabung untuk umroh dan haji. Tosah beli kulkas lagi, kita menabung untuk umroh dan haji. Ya, insya Allah doa dan usaha harus sejalan. Pemirsa sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di studio, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang 4 bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi kita fokus ke bulan Zulhijjah karena intinya adalah di bulan Zulhijjah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, berkah. Dan mari sama-sama kita mohon kepada Allah semoga puncak bulan Zulhijjah itu di 10 pertama bulan Zulhijjah Allah sampaikan kita ke sana, dan kita manfaatkan, maksimalkan ibadah soleh kita di 10 pertama bulan Zulhijjah tersebut. Insya Allah Allah akan berikan cintanya kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, semuanya selesai, dunia dan akhirat. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati.
Kita ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Ustadz. Semoga Allah menjaga Ustadz, semoga Allah memberi keberkahan dalam hidup Ustadz, sehat walafiat, selamat dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada ibu dan bapak dari pengajian Majelis Taklim Tadabbur Tahsin Quran Yayasan Wakaf Al-Kafah Kota Binjai. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bertemu di episode berikutnya masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ila liqa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya.